Oke, mari kita mulai perjalanan kita ke salah satu tempat paling misterius di planet ini. Coba deh bayangin sejenak. Kamu lagi berdiri di pinggir pantai pas malam-malam. Suasananya tenang, cuma ada suara deburan ombak yang pelan. Damai banget kan? Tapi, pernah kepikiran nggak apa yang ada jauh-jauh di bawah permukaan air yang tenang itu? Jawabannya, ada sebuah dunia yang rasanya lebih asing daripada planet Mars sekalipun. Beneran deh, dunia ini ada di planet kita sendiri, tapi kita hampir nggak tahu apa-apa tentangnya. Dan ini nih fakta yang bikin kaget. Lebih dari 80% lautan kita itu sama sekali belum terjamah, belum dipetakan, belum pernah dilihat langsung sama mata manusia. 80%. Itu luas banget loh. Agak ironis ya kalau dipikir-pikir, kita udah sibuk memetakan permukaan Mars, bahkan memotret galaksi yang letaknya jutaan tahun cahaya dari sini. Tapi halaman belakang kita sendiri, yaitu dasar lautan kita, justru masih jadi misteri besar. Oke, kalau gitu, ayo kita coba menyelam bareng-bareng. Kita akan masuk ke zona gelap, sebuah tempat di mana satu-satunya aturan yang berlaku adalah kegelapan total. Jadi, apa sih sebenarnya laut dalam itu? Gampangnya gini, itu adalah area lautan yang kedalamannya lebih dari 200 meter. Di titik itu, cahaya matahari udah mulai nyerah. Makin dalam kita turun, ya makin gelap gulita. Perjalanan kita ke bawah ini kayak main game yang levelnya makin susah. Pertama, zona mesopelagik atau zona senja. Terus kita masuk lebih dalam lagi ke zona batipelagik, si zona tengah malam. Belum selesai, kita lanjut ke zona abisal. Dan yang paling dalam, zona hadal, yang namanya diambil dari Hades, dunia bawah tanah. Keren kan? Dan kondisi di sana, wah ekstrim banget. Tekanannya tuh bisa meremukan baja kapal selam kayak kita meremas kaleng soda. Suhunya dingin banget, mendekati titik beku. Gelapnya absolut dan sunyi senyap. Kayaknya mustahil ada kehidupan di sana ya. Tapi ternyata kehidupan selalu bisa menemukan cara. Pertanyaannya, gimana caranya makhluk bisa hidup di tempat segelap itu? Nah, disinilah alam semesta menunjukkan keajaibannya. Karena nggak ada cahaya dari luar, kehidupan di sana berevolusi untuk menciptakan cahayanya sendiri. Kemampuan super ini namanya bioluminesensi. Jadi, ini adalah kemampuan makhluk hidup buat menghasilkan cahaya dari dalam tubuhnya sendiri lewat reaksi kimia. Ini bukan sihir loh, tapi sains yang luar biasa keren. Contohnya banyak banget dan semuanya aneh-aneh. Ada ikan angler yang punya lampu di kepalanya buat mancing mangsa. Ada cumi-cumi yang tubuhnya transparan dan bisa nyala kelap-kelip kayak bintang. Atau ubur-ubur yang bakal bersinar terang kalau merasa terganggu. Cahaya ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bertahan hidup. Adaptasi fisik mereka juga nggak kalah gila kayak yang makhluk dari film fiksi ilmiah. Ada yang punya rahang super besar biar sekali hap, mangsanya langsung ketangkep. Tubuh mereka juga kebanyakan lunak kayak jelly biar nggak hancur karena tekanan. Bahkan ada yang kulitnya transparan buat kamuflase di tempat di mana rasanya nggak ada tempat buat sembunyi. Tapi tunggu, kalian pikir itu udah paling keren? Belum. Ada penemuan lain yang jauh lebih mencengangkan, yang benar-benar mengubah cara kita memandang apa itu kehidupan. Jauh di dasar samudra, ada celah-celah di kerak bumi yang namanya ventilasi hidrotermal. Coba bayangin, dari celah ini menyembur air yang super panas, penuh dengan mineral, langsung dari perut bumi. Nah, ini dia kuncinya. Kalau kita di darat, hampir semua kehidupan itu sumber energinya dari matahari, lewat proses fotosintesis. Tapi di sekitar ventilasi panas tadi, ada ekosistem utuh yang sumber energinya beda total. Mereka pakai kemosintesis, jadi mereka makan bahan kimia dari semburan air itu. Mereka hidup tanpa butuh secercah pun cahaya matahari. Gila kan? Penemuan ini benar-benar mengubah segalanya. Ini bukti kalau kehidupan itu nggak harus bergantung sama matahari. Dan ini membuka kemungkinan bahwa kehidupan mungkin saja ada di tempat-tempat yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Mungkin di bulan es di sekitar Jupiter atau di planet-planet dingin yang jauh di luar sana. Semua ini membawa kita ke satu kesimpulan yang bikin kita merasa kecil. Walaupun teknologi kita udah canggih banget, kita ini sebenarnya baru mencolek permukaannya aja. Laut dalam adalah perbatasan terakhir yang sesungguhnya di planet kita. Dan misteri yang tersimpan di sana jujur bikin merinding. Pernah ada rekaman suara super aneh dan kuat dari dalam laut, tapi nggak ada yang tahu itu suara apa.
Kadang kamera bawah laut menangkap bayangan makhluk raksasa sebelum menghilang lagi ke dalam gelap. Dan yang pasti, setiap kali ada ekspedisi baru, hampir selalu ditemukan spesies baru. Jadi ini bukan cuma soal nemuin makhluk-makhluk aneh. Laut dalam itu ibarat sebuah arsip raksasa sejarah planet kita. Di sana tersimpan petunjuk tentang evolusi dan bahkan mungkin rahasia tentang bagaimana kehidupan di bumi ini pertama kali dimulai. Ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Kita sering banget lihat ke langit, ke bintang-bintang buat cari jawaban. Tapi gimana kalau ternyata misteri terbesar, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan paling fundamental kita, ternyata adanya bukan di atas sana, tapi justru di bawah sini, di dasar lautan kita sendiri. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Di bawah permukaan biru yang kita lihat setiap hari, ada sebuah dunia lain. Dunia yang gelap, dunia yang sunyi. Dan sebagian besarnya masih menunggu untuk kita temukan.